Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Sam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak sama orang masalah kesembuhan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kayak Sam yang berjuang di rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kayak Sam yang bahagia juga, tentunya jangan lupa bersyukur. Yampoy cuy. Selamat pagi. Wis, sekarang udah bisa ngopi lagi nih. Kalian lagi pada ngapain? Sudah ngepel? Sudah ganti spray? Wis. Hari ini part 2 kejadian yang ada di Mefu. Nah, pasti kan ngomong, Kaisam, kemarin saya baca story WhatsApp-nya Kaisam. Katanya yang gulat itu Gen 1 2 3 ya, Kaisam. Aduh, tutup tutup muka kayak Tisam. Jadi kayak Tisam tahu kejadian sebenarnya nih cuy. Nih buat kalian yang kepo kronologinya gimana, ternyata benar adanya nih. Yang kemarin itu dipukul ya, yang pakai jaket hitam, itu ternyata generasi 1 2 3. Aduh. Dan dia juga tidak memungkiri bahwa dia jualan, juga dia akui ya, "Iya Kaisam, saya jualan." Tuh, dengerin tuh. Nggak semua penjual ya di Hong Kong ya, yang melakukan kegiatan ilegal seperti itu, tidak semua itu baper gitu kalau melihat kontennya kayak itu satu. Kadang mereka juga di sela-sela jualannya, mereka juga pasti akan mikir, deg-degan ya, apanya itu ya, pasti dia juga meresap tuh apa yang diomong kayak Tisam. Sekali lagi, karena melakukan kegiatan tersebut karena masih punya kesempatan baik, seperti majikan baik, ya kan? Majikannya baik, terus dia juga mengakui bahwa dia beli gas sendiri sama kompor sendiri. Jadi majikannya tahu dia jualan ya. Justru kelengahan-kelengahan ini nih, ya kan? Ibaratnya majikan baik, kita bisa jualan, tapi kok diuji seperti ini. Diuji tetap aja hubungannya dengan polisi, kan? Berarti ini kan teguran buat Mbaknya. Nah, alhamdulillahnya sih karena kejadian kemarin ya pas Idul Fitri pas dipukul, itu tuh sekarang Mbaknya mengoreksi diri. Karena polisi ini me-warning Mbaknya, dalam 1 sampai 2 tahun ini Mbaknya tidak boleh melakukan pelanggaran lagi. Oke, gimana sih ceritanya biar ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya, supaya hati-hati dan apa yang dilakukan sama jaket hitam pada waktu Id kemarin itu sudah benar adanya. Oke, yuk kita bahas. Jadi kayak Tisam, tak ceritain ya Kaisam, kronologi validnya. Iya, sok-sok. Ya Kaisam cuma dengerin aja ya nggak sih? Jadi si jaket hitam itu tuh pada hari Idul Fitri itu saya memang diniatkan tidak jualan Kaisam. Loh, bukannya banyak orang itu kamu mengambil ibaratnya keuntungan. Enggak kayak Tisam, begini-begini juga saya tuh sadar kalau Idul Fitri ya kan. Ya mungkin buat kalian yang sering di Mefu gitu kan ketemu sama Mbaknya itu udah terkenal ya karena memang setiap hari dia jualan gorengan katanya gitu. Aduh, ya ini. Selepas apapun itu, kayak Sam cuma bisa mengedukasi, pilihannya itu ada di kalian. Kalau misalkan kalian masih melakukan, ya silahkan. Dengan konsekuensi, ya ditanggung sendiri gitu kan. Jadi, saya kayak Tisam, pagi setelah Idul Fitri, habis belanja majikan, makanan-makanannya majikan, saya tuh turun, ya biasa, namanya juga Idul Fitri, salam-salaman kayak Sam. Saya turun tuh di situ, duduklah tuh di yang mau ke pasar itu. Saat duduk saya di situ Kaisam, saya tuh selalu waspada dengan yang jaket ungu itu. "Kenapa kamu selalu waspada? Musuh kamu?" "Enggak Kaisam, karena sebelumnya dia itu udah nonjok saya. Cuma saat dia nonjok saya, ya dia nggak curiga gitu cuy kalau dia punya kelainan mental atau apa gitu. Cuma semenjak dia itu sudah ditonjok sama si baju ungu sebelum kejadian ya, dia ini selalu waspada, hati-hati sama si baju ungu tersebut. Keulang lagi nih, pas Idul Fitri kayak Sam. Saya turun di situ, ini baju ungu, ya kan, jaket ungu. Dia itu badannya kecil kayak Sam. Kalau saya tonjok balik itu orang, kelenger kayaknya.
"Loh, itu kelenger bukan kamu yang nonjok?" "Enggak, Kak Isam." Akhirnya si baju ungu itu, dia udah mepet di tiang itu. Udah kayak ini, apa namanya, udah kayak spy gitu, mata-mata. Itu tuh udah menunjukkan kecurigaan dia itu matanya pelarak-pelorok gitu kan. Tuh kan, ngelihat Mbaknya kayak gitu. Saya udah waspada, Kak Isam. Akhirnya tiba-tiba dia menyerang saya, menyerang nonjok lagi. Saya tahanlah tangannya dia, itu kan. Saya tahan tangannya dia, terus saya ngomong sama teman-teman saya, pegangin pegangin." Terus saya nanya sama sama baju ungu, "Kamu tuh siapa? Kenapa?" Katanya, "Weh, dari mana?" Ya kan. Demi Allah Kak Isam, saya itu nggak nonjok balik. Saya itu bertengkar itu karena dia tenaganya super. Dia tenaganya kecil-kecil itu gede Kak Isam. Jadi saya tuh bukan bukan melawan, tapi saya tuh menahan tangannya supaya dia nggak nonjok saya gitu. Terus teman-teman itu pada nahan kan ya, pada nahan ya, ya supaya si baju ungu ini nggak nyerang dia terus gitu kan. Sampai pada akhirnya saya tuh terlontar kalimat, poking poking," terus kata si baju ungunya, "Ya poking loh," katanya. Nah semenjak poking-poking ini kayak Cisam, dia ini lemes ya, mungkin ya lemesnya itu karena dia kehabisan tenaga, atau karena dia ini, apa namanya, takut atau pura-pura gitu kan. Tapi teman-teman di situ tuh ngomong, "Wah ini pura-pura nih, pura-pura," ya kan. Jadi setelah mendengar poking-poking itu, si baju ungu itu ya kayak mencari perhatian lah cuy ya. Kenapa pingsannya harus di tengah-tengah ya kan? Dia ini pingsan di tengah jalan, di tengah itu ya, di tengah kerumunan itu loh yang apa namanya, jalan yang mau ke pasar itu. Nah dia itu pingsan, terus kata teman-teman saya, "Udah Mbak, kamu pulang aja wis, pura-pura nggak tahu, pulang pulang oh," katanya kayak gitu. Ternyata kan sudah di-poking ya kan, polisi kan sudah dihubungi. Saya pulang kayak Tisam, saya pulang niatnya saya itu mau ambil ID ya kan, ingat ya punya majikan ini. Saya pulang itu mau ngambil ID, saya pas perjalanan, saya tuh udah tak niatkan mau telepon kayak Tisam, saya tuh mau bilang, "Kayak Tisam, saya poking ini habis berkelahi," dia kan, "Saya turun lagi nggak ya?" Tadinya saya mau ngomong kayak gitu sama Kaisam, saya itu nge-blank Kaisam, udah tak ambil ID-nya, terus saya turun lagi salah saya. Pas saya turun lagi, di situ sudah ada polisi Kaisam. Akhirnya polisi ini siapa ini lawannya?" katanya. Semuanya nunjuk ke saya, ya kan. Udah kayak gitu polisinya interogasi, "Kenapa kamu?" Saya cuma bilang, "Pak, lihat CCTV aja." Karena saya nggak mau menjelaskan terlalu banyak Kaisam, pinter pinter pinter, ya kan. "Lihat CCTV aja," ya kan. Akhirnya polisi ini menghubungi security yang di situnya, dikasihlah CCTV ya kan, dilihatin tuh sama polisinya tuh kan. Oh iya iya iya, ini diserang sama yang baju ungu ini kan. Dan saya pun Kak Isam, nggak tahu kalau dia orang Indonesia yang nyerang itu, ya kan. Saya itu, awalnya kalau misalkan saya papasan di jalan, dia itu suka nyanyi-nyanyi, bahkan saya juga nggak tahu kalau dia itu orang Indonesia. Karena setiap lewat papasan sama saya, dia itu sering nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyinya tuh bahasa Inggris, nyanyi apa, nyanyi lagunya siapa, nggak tahu Kak Isam, pokoknya lagunya fuck you, lagunya siapa? Fuck you itu cuy. Kayak gitu Kak Isam, ya cuma ya saya diem aja gitu kan, papasan aja, ya mungkin dendam kusumat kali ya. Mungkin Mbaknya saat nyanyi-nyanyi fuck you itu sebenarnya lagi cari perhatian sama Mbaknya gitu kan, ngajak lawan duel ya kan. Cuma nggak direspon, ya udah hanya sebatas itu dan saya pun nggak tahu dan nggak kenal sama dia. Nah terjadinya tuh ya sholat ini itu. Akhirnya Kak Isam, udah kayak gitu polisi itu melihat CCTV, terus polisi itu nanya sama saya, "Kamu ada yang luka nggak? Coba dilihat," ya kan. Pas kebetulan di tangan saya itu ada cakarannya sedikit. Jadi polisi itu membawa kami berdua itu ke rumah sakit Margaret. Jadi dibawa nih dua-duanya nih, Mbak yang jaket hitam sama Mbak jaket ungu dibawa semua ke rumah sakit Margaret. Cuma saat di ambulan dan perjalanan ke rumah sakit Margaret, si mbak-mbak yang baju ungu itu nggak berhenti teriak-teriak, sampai polisinya ngomong kayak gini, "Wah kayaknya ini nggak beres nih yang baju ungu," ya kan. Setelah dari rumah sakit Margaret ya cuy ya, jadi kejadiannya pagi langsung dibawa ke rumah sakit Margaret, terus jam 5 sore baru disuruh ke
kantor polisi Chungsawan, di situ. Jadi mereka dibawa ke kantor polisi iya, mereka berdua tuh dibawa ke rumah sakit berdua, dibawa ke kantor polisi berdua. Sampai jam 5 sore, di kantor polisi Chungsawan. Si Mbak yang jaket hitamnya telepon majikan, kata majikan, "Udah nggak apa-apa Cece, kamu selesaikan, udah nggak usah takut, nanti juga besok kamu pulang," katanya. Jadi saya nginep semalaman Kaisam apa namanya, di kantor polisi. Jam 5 sore saya datang ke kantor polisi, terus besok paginya baru jam 1 itu ya kan, di lebaran hari kedua, di jam 1 siang itu baru ada penerjemah, ya kan. Dan di situ saya baru tahu bahwa Mbak yang jaket ungu itu orang Indonesia dan punya majikan. Anehnya itu punya majikan, ya kan. Jadi polisi itu menggosipi yang itu tuh, apa namanya, Mbak yang baju ungu, kok, apa namanya, kalau misalkan dia punya sakit, kenapa dia masih punya majikan, ya kan. Nah itu cuy, akhirnya si penerjemah ini ngomong ya, ada 2 penerjemah di situ Kaisam, terus ngomong kalau misalkan, eee, "Kamu, ini karena hari raya," katanya, sudah di BAP ya semua kronologinya udah semuanya, terus si penerjemahnya ngomong kayak gini, "Karena ini hari lebaran," katanya, "jadi tidak ada denda dan tidak ada ini, apa namanya, pengadilan," katanya. Udah close case kayak gitu. Mungkin mungkin dari bukti ya kan, Mbaknya ini nggak ngapa-ngapain gitu kan, dari bukti menguatkan bahwa dia ini yang diserang gitu kan, dan tidak ada perlawanan untuk menonjok kembali gitu kan, tidak ada bukti itu ya, cuy, ya. Jadi ya dibebaskan Mbaknya, cuma dengan catatan garis bawah kamu dalam 1 sampai 2 tahun ini tidak boleh berkasus dengan polisi lagi. Kalau misalkan kamu harus ada kasus polisi lagi, ya baru di situ kamu diproses pelanggaran yang kedua kalinya, kayak gitu. Apapun pelanggarannya jangan sampai. Nah ini nih yang menjadikan titik balik untuk Mbaknya. Apakah Mbaknya masih yayai jualan gorengan atau enggak? Ya itu adalah waktu yang menjawab. Biar kalian yang tahu, kalau di jalan di Mefu ya, masih jualan, ya udah berarti itu pilihan dan konsekuensinya, ya kan. Tapi kalau misalkan dari titik ini, ya kan, dia sadar, berarti ini harus sadar kamu, Mbak. Kalau misalkan ini adalah ujian dan teguran sama Allah. Segitunya kamu masih diselamatkan, masih diberuntungkan, ya kan? Yaitu Kaisam kembalikan kepada diri kamu sendiri, mau bagaimana mengambil keputusan dalam hidup kamu, oke? Nah, yang baju ungunya itu masih di kantor polisi, belum selesai, coy. Jadi Mbaknya yang pakai baju hitam itu sudah keluar dulu dari kantor polisi. Yang baju ungunya masih ada di kantor polisi. Nah, terus gimana kayak dengan baju ungu? Ya, kemungkinannya kalau misalkan ada indikasi dia kena gangguan mental, ya pastinya, apa namanya, majikannya akan dihubungi ya, cuy, ya. Polisi ini pasti akan mentransfer ke rumah sakit pastinya, dan itu mulai prosesnya pengobatannya dia, ya kan. Nah ini juga sebenarnya titik baliknya untuk Mbaknya yang baju ungu, kalau dia memang ada kelainan mental, ya dia itu bisa mendapatkan perawatan gitu. Nah kembalikan lagi ke majikannya, majikannya masih mau pakai dia atau enggak nih ke depannya. Kedua nih, kalau majikannya si Mbaknya, apakah boleh? Ya boleh, sakit itu boleh di-terminate, ya kan. Mungkin ya itu pilihannya 2 ya, majikannya masih mau menggunakan, tenaganya dia dengan konsekuensi dia punya kelainan mental, atau dia, apa namanya, di-terminate. Ya itu kan pilihan majikan ya. Dan sebenarnya ya alhamdulillah juga sih ya dengan kejadian ini kan dia bisa mendapatkan pengobatan gitu kan, kalaupun memang dia memiliki kelainan. Nah ini untuk kita, maka dari itu ya cuy ya, gampang banget di Hong Kong itu mental health itu gampang banget diserang. Itu dikarenakan faktor apa ya? Faktornya karena kita itu sibuk kerja, tekanan mental, tekanan keluarga, dan lain-lain ya kan, yang membuat jiwa kita itu kosong, hampa, tidak memiliki tujuan harus apa dan bagaimana, untuk apa sih kita kerja, ya kan? Sedangkan kita capek, harusnya kita diperhatikan ya ya sama keluarga misalkan. Jadi kita merasa bahwa, "Saya kerja aja kok, yang di rumah boro-boro mikir," gitu kan. Nah sekarang harus sudah mulai dirubahnya cuy ya. Semua orang tuh punya hidup dan ceritanya masing-masing ya. Bagaimana kamu membawa cerita hidup kamu, kamu mau menyedihkan atau kamu mau ya
apa namanya, membahagiakan diri sendiri, itu adalah hak kamu, kamu yang bekerja, kamu yang punya prioritas tentang diri kamu gitu kan. Ya menurut Kaetisam ya kamu juga harus menyayangi diri kamu gitu kan. Karena untuk, apa namanya, untuk menjadi kuat itu, ya kamu dulu yang harus dikuatkan, kamu dulu yang harus dibahagiakan gitu kan. Saat kamu sudah merasa kuat dan bahagia, baru kamu bisa membahagiakan orang lain. Jadi saat kamu lemah, bukan bukan memaksakan membahagiakan orang lain, yang ada nanti kamu akan ngedrop seperti ini, ya kan. Jadi sekarang polanya harus dirubah. Saya harus membahagiakan diri saya sendiri dengan cara apa? Makan. Makan apapun yang kita mau, makan apapun yang kita bisa beli. Karena apa? Karena kita punya gaji. Sebentar dulu, saya mau makan dulu nih, mau sehatkan badan saya dulu, saya mau membahagiakan saya dulu, ya kan? Beli skincare boleh, karena kalian kerja gitu kan. Kamu boleh mempercantik diri, karena apa? Biar nggak diejek sama suami kamu. Kita udah bayar, udah kasih nafkah gitu kan, kita tetap diejek jelek. Oh ya nanti dulu ya Tsunami, saya membahagiakan diri saya sendiri ya, tapi jangan berlebihan. Nah, baru tuh kalau kita sudah kuat, kita sudah bahagia, baru kita bisa membahagiakan orang lain, gitu. Dan jangan sampai orang lain itu, apa namanya, menyakiti hati kita dengan berbicara kasar. Nggak boleh karena kita yang bekerja gitu kan, kita wajib dihargai, gitu. Bukan dihormati ya, tapi dihargai. Nah itu, ya. Nah itu kejadian sebenarnya. Nah ini jangan dicontoh dan apa yang dilakukan sama jaket hitam ini sebenarnya sudah benar. Karena apa? Karena dia tidak melawan saat diserang, makanya kayak saya ngomong, kalau kalian diserang dengan orang yang normal pun, sebisa mungkin kalian jangan nyerang balik. Kalau menahan seperti itu nggak jadi masalah, itu adalah pembelaan diri ya, tapi bukan berarti kamu kepancing emosi. Kalau kepancing emosi dua-duanya salah. Nah makanya kenapa jaket hitam ini dikeluarkan tanpa uang jaminan dan bebas gitu kan. Ya karena dia tidak terbukti dari CCTV pun, ya dia lagi diem-diem aja, orang lagi ngobrol kok, ya nggak sih? Nah itu mungkin yang bisa Kaisam share hari ini untuk mengklarifikasi kejadian sebenarnya. Ya kita doakan aja, tetap mendoakan teman kita yang jaket ungu karena sesungguhnya menjadi dia juga sangat sulit ya kan, melawan mental health-nya. Ya semoga aja dari kejadian ini Mbaknya juga bisa sehat lagi, amin. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.